khusus juga guru-guru kita semua, para alim ulama, selaku Ketua MUI Kabupaten Tangerang. Mana tadi? Doakan beliau sehat badan panjang umur, amin. Yang terhormat Ustaz Zainuddin selaku DKM Al-Isti'anah beserta jajarannya, serta konco-konconya, beserta CS-CS-nya. Dan doakan juga Ustazah Muflihah, Ketua Majelis Talim Marhamus Solehah, juga Bapak RW Kardi. Mana orangnya? Mana? Bapak RT yang saya hormati, Teh. Teh. Ini udah ngantuk apa belum? Belum ada kopi kata panitia tuh. Terhormat juga Bapak Kiai Haji Ujat Sujadi. Kita doakan beliau sehat badan panjang umur. Bapak Kiai Haji Entian selaku Komisaris PT AYP, kita doakan beliau sehat dan panjang umur. Juga para donatur kita, Bapak Haji Sunyoto, Direktur daripada PT AYP, kita doakan beliau sehat badan panjang umur. Juga Ustaz Gofar yang saya hormati, Ustaz Radit Darmawan, Ketua FDK MP yang saya hormati, Ustaz Nurul Hamid, Ustaz Irfanuddin, Bapak Ulmas Ragofi Namas, juga Bapak Sultan Salwa Binsa, juga tadi Kori Ustaz Fauzi yang saya hormati, juga Bapak Radit Darmawan. Banyak amat ini. Belah punya ngedengerin absen ini. Tapi walaupun yang belum disebut namanya, kita doakan para ulama-ulama kita, kesepuhan kita, orang donatur-donatur kita yang pada malam hari ini berjuang untuk mensukseskan acara 1 Muharram sekaligus santunan yatim. Moga-moga Allah berikan rahmat untuk mereka semua, amin. Panjangkan umurnya, mudah-mudahan sehatkan badannya, mudah-mudahan ditambah-tambah keberkahannya, mudah-mudahan kelak nanti bersama baginda Nabi besar Muhammad di akhirat nanti, amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu para yatama, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini udah ngantuk belum? Sampai jam berapa ini? Ini udah tengah 11 ini. Jam 12. Enak jam segini bapak-bapak manyusu ya. Hadirin rahimakumullah. Bu. Woi. Makan kacang aja kacangnya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita malam di mana hari rayanya para yatim, di mana dari bulan Muharram ada satu hari yang luar biasa diagungkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu. Banyak peristiwa terjadi pada tanggal 10 Muharram. Di antara NajAllah Musa, Allah menyelamatkan Nabi Musa dari Fir'aun, dan Allah menenggelamkan Fir'aun. Banyak peristiwa seperti Nabi Yunus, seperti Nabi Nuh, semua memiliki peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajr wa layalin ashr, dan demi 10 malam. Sebagaimana pendapat ulama, yang pertama 10 malam, sebagian pendapat ulama mengatakan 10 malam di bulan Ramadan, sebagian pendapat ulama mengatakan 10 malam di bulan Dzulhijjah. Ulama-ulama juga yang masyhur juga bersepakat bahwasanya 10 malam yang diagungkan umat Islam, yang dinaungkan oleh Rasulullah adalah 10 malam di bulan Muharram, di mana pada malam tersebut la taruddu fiha da'wa, tidak akan pada malam tersebut ditolaknya semua doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tadi pagi ada amalan. Amalin apa kagak nih? Mau dibahas mau? Mau? Dalam sebuah nukilan dari Al-Fadail Al-Ashuriyah. Kemudian juga di keterangan kitab Kanzun Najah wa Surur fil Ad'iyah allati tashra'u sudur. Di dalam keterangan tersebut dikatakan, anna man qara'a hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir fi yaum Asyura, yang baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir di 10 malam di bulan Asyura, di malam ke-10 bulan Asyura, 70 marrah. Berapa? 70 kali. Kafa Allah syar fi dzalikal am. Kalau ada tadi pagi yang baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir
ngamalin apa kagak tadi? Kagak. Masih ada kesempatan sambil dengerin ceramah baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lanjut. 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 Ini di sini ada yang kena corona nggak? Ada. Ada yang kena corona ada? Ada. Saya izin nanti di akhir ceramah saya mau baca doa daf'ul bala. Jadi nanti saya baca doa daf'ul bala yang mengaminkan insya Allah terhindar dari semua wabah. Jadi jangan pulang dulu karena inti acaranya nanti di doa bersama. Karena ini doa tidak sembarangan. Ini doa dibaca oleh para wali. Ini doa dibaca oleh para alim ulama. Bahkan Imam Asy'arani orang yang ditakdirkan oleh Allah mati kena wabah selamat gara-gara mengamalkan doa ini. Ya, nanti jangan pulang dulu. Alhamdulillah pada hari ini Pak Haji izin ya, mohon maaf di belakangin. Kiai izin. Lanjut. Ini hari raya Muharram. Ini siapa yang posidan tangtung-tangtung itu ya? Yang ini namanya siapa? Dijawab dia. Umat Islam, saya mau tanya orang raja, umat Islam tahun barunya Hijriah apa Masehi? Hijriah apa Masehi? Umat Islam merayakan tahun baru Hijriah. Tapi kadang-kadang orang tahun baru Hijriah sama Masehi beda. Orang kalau malam tahun baru berbondong-bondong, ada yang jalan-jalan ke luar negeri. Betul. Ada yang datang ke Ancol. Ada yang datang ke Monas. Ada yang ngumpul di kecamatan yang kagak punya duit mah. Ada yang kumpul di depan rumah yang punya duit bakaran ayam. Yang kagak punya duit rada tipisan, bakarannya apa? Bakaran jagung. Yang kagak punya duit lagi maksain tahun baru Masehi mah, bakaran apa? Singkong. Yang kagak punya duit lagi bakar obat nyamuk. Semua dipaksain, betul apa tidak? Tahun baru semua tiup trompet. Petasan dinyalain. Jakarta nyerang langit. Malaikat marah, langit diserang. Diturunin hujan, banjir Jakarta. Betul? Betul. Saya mau tanya, orang sini ngagungin Muharram apa Masehi? Saya mau tanya, kalau punya anak dinamain anaknya dari bulan Muharram apa Masehi? Muharram. Nah, saya mau tanya. Mohon maaf, kadang-kadang masyarakat umat Islam kita punya anak lahir bulan Januari dikasih nama si Januar. Betul. Lahir bulan Februari Bapak Ibu dikasih nama si Febri. Yang cowok si Febrian. Lahir bulan Desember dikasih nama si Desi. Lahir bulan November dikasih nama si Novi. Betul. Lahir bulan Oktober dikasih nama si Okta. Yang cowok si Octavian. Lahir bulan September dikasih nama si Septi. Ada si Septi di sini? Ada. Yang cowok si Septian. Lahir bulan Agustus dikasih nama si Agus. Ada Agus. Yang cewek si Agustina. Lahir bulan Juli si Yulia. Kalau nggak si Yuli. Lahir bulan Juni si Yuni. Lahir bulan Mei si Maya. Lahir bulan April si Aprilia. Yang paling parah bulan Maret apa Ustadz? Maerot. Betul apa tidak tuh Pak? Betul apa tidak Pak? Mohon maaf Bapak Ibu, bukannya saya mengharamkan, tapi ini sebagian pendapat ulama yang tahu sejarahnya bulan Masehi memakruhkan memberi nama anak dari nama-nama bulan Masehi. Kenapa demikian? Karena nama-nama dari bulan Masehi termasuk daripada nama dewa-dewi Yunani kuno. Bulan Januari diambil kata dari dewa Janus, dewa masa depan dan masa lalu. Bermuka dua, hitam putih, depan belakang. Bulan Februari
Februari diambil dari bulan suci Februari. Di bulan Maret diambil dari kata dewa Mars, dewa peperangan. Bulan April dewi Aphrodite. Kemudian Maya, Juni, Julius Caesar, Augustus, Santa, Octavius, Testa. Semua diambil daripada nama dewa dewi Yunani kuno. Sampai sini paham apa Ibu? Belum. Sampai sini paham? Belum. Makanya kata Nabi, orang yang cinta Nabi hum yasumuna bi asmi anbiya'ihim wassalihun. Orang yang cinta sama Nabi punya anak dikasih nama orang-orang yang soleh bi asmi anbiya'ihim, nama-nama seperti Nabi Adam, Ibrahim, Ismail, Yunus, kemudian Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada anak namanya Ibrahim, cakep-cakep, dipanggilnya si Boim. Betul. Dikasih nama siapa lagi? Syafi'i, dipanggilnya si PI. Betul ya Pak ya? Ada belum Pak? Nah, kalau yang cewek ada yang PI. Bu, kalau yang cewek Ustadz kan kagak ada tuh. Boleh ngambil nama daripada para waliatullah seperti Rabi'ah al-Adawiyah. Kalau pengen ngambil dari Al-Quran, namanya siapa? Biasanya kalau dari Al-Quran, namanya yang mangap-mangap. Rodiyah, Marfu'ah, ya, gitu ya. Aliyah. Ini kadang-kadang Ustadz saya punya anak dinamain dari Quran. Namanya siapa? Si Tony. Panjangannya Syaitoni Rojim. Ini bukan dari. Nah ini bagus apa jelek? Ada yang kayak gitu? Makanya kalau orang Bapak Ibu punya anak dikasih nama Ahmad, dikasih nama Siti atau Sayyidati, ini insya Allah di dalam kitab Fawaid, orang yang punya anak diawali dengan kalimat Ahmad ataupun Muhammad, ketika nanti di akhirat, oh nama lo siapa? Nama saya Muhammad Ali. Emak lo kemana? Bapak lo kemana? Emak gua biasa dangdutan baik, lu gemen baik, ke pasar malam baik, ngaji kagak pernah. Bapak ente mana? Ke neraka, kenapa? Sholat si rajin, cuma suka ngomongin orang. Nama ente siapa? Muhammad Ali. Karena kalimat Muhammad. Berarti bapak ente kenapa namanya Muhammad? Karena bapak saya, ibu saya cinta kepada Nabi Muhammad dan mendatangkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad. Jangan main-main. Jadi kalau punya nama Ahmad, Muhammad, insya Allah mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang zaman sekarang, mohon maaf bapak-bapak, kemarin saya sudah bahas, umat Islam ini sekarang sudah dijajah anak mudanya. Betul? Mohon maaf Pak. Pak, umat Islam dijajah. Anak kecil zaman dulu mah demennya mengaji. Betul. Anak kecil, anak kita dulu demennya apa? Sholawatan. Zaman sekarang anak kecil demennya ngoprek HP. Bener? Bener Bu? Bener Pak? Bener toh? Punya HP loh, punya. Senang dia zaman sekarang sekolah pakai online. Betul? Ya enak orang kota kalau sekolah pakai online, punya duit. Nah kalau di kampung Bapak Ibu, emaknya jualan terasi, punya anak 5, masih sekolah semua, HP 2 juta, puyeng apa kagak? Puyeng apa kagak? Makanya ini Masya Allah, ini yang terjadi di kalangan masyarakat kita. Anak kecil boleh pakai HP, tapi ingat, ngaji jangan tinggalkan. Anak kecil silakan kalau mau pakai HP, tapi ingat, sholat jangan tinggalkan. Ini jangankan anak kecil Bu, emak-emak zaman sekarang sudah pegang HP. Benar. Mohon maaf Pak. Zaman dulu kalau ada ustadz ceramah mintanya doa, minta berkah, datang doain ustadz, doain kiai. Zaman sekarang emak-emak kalau ada ustadz minta foto, buat di mana, diupload di Facebook. Benar Bu? Makanya umat Islam dijajah dengan 6F. Ingat ini. Dijajah dengan 6F. Ini harus tahu. Yang pertama apa? Facebook atau media sosial. Emak-emak zaman sekarang ngevlog, disuruh nyuci, kata lakinya, Bu, cuci tuh WC. Nyuci WC, WC-nya dipoto dulu.
Dibikin caption, aku rela membersihkan tai-tai ini hanya untukmu. Hashtag Markona sayang PI. Masya Allah. Ada gitu ada. Pak, jangan heran zaman sekarang katanya nenek-nenek juga punya HP. Nenek-nenek zaman sekarang punya WA, punya grup WA namanya Roni. Rombongan Nini. Ada ya? Mohon maaf bapak-bapak, saking canggihnya zaman Pak. Hati-hati pemuda kalau nyari jodoh jangan di Facebook, Instagram ataupun media sosial. Kadang-kadang zaman sekarang Bu, kemarin pernah ada kejadian nenek-nenek majang punya Facebook, fotonya cakep, keriput hilang semua, pakai HP Oppo, keriput hilang, ompongnya hilang, diedit semua. Udah gitu ada Mang PI, temen nama dia, dicek assalamualaikum, waalaikumsalam, kamu siapa? Saya Markona, Kang PI. Kang PI usia 20 tahun. Karena lantaran nenek-neneknya heboh, kaya, punya duit banyak, rumah megah, mobil megah, ketemuan. Mau. Keriputnya ada, tapi ngelihat rumahnya gede, mobilnya banyak, duitnya banyak. Apa dia bilang? Ku berikan semua ini hanya untukmu, kata PI. Kawin PI 20 tahun sama nenek-nenek lantaran Facebook. Habis kawin ditanya PI, ente masih 20 tahun, itu nenek-nenek udah tua, kenapa mau kawin sama dia? Saya mau kawin sama dia, dia kaya, duitnya banyak, rumahnya banyak, mobilnya banyak, hartanya megah, duitnya banyak. Oh, malam pertama juga nenek itu mah mati. Pas malam pertama bapak-bapak, bukan nenek itu yang mati, si PI dibawa ke UGD, ke rumah sakit. Ditanya dokter, kenapa PI masuk rumah sakit? Wajar dia masuk rumah sakit, susunya kadaluarsa. Hati-hati Facebook. Ya ya. Racun. Ada yang gitu ada. Lanjut Pak. Kalau baru ngegas ya sama. Yang kedua adalah film. Apa Bapak Ibu? Film. Pak, dulu kalau di kampung itu orang ada layar tancap. Zaman dulu anak kita digebukin kalau nonton layar tancap, betul? Mau kemana dong? Layar tancap digebukin sama bapaknya, lantaran apa? Ada kemaksiatan di layar tancap. Zaman sekarang layar tancapnya udah ada di HP, dilihat di kamar bisa, dilihat di kamar mandi bisa. Lantaran ini adalah yang merusak generasi muda kita, betul? Film Bu, mohon maaf Bu, saya mau tanya. Ini masjid gede, cakep, miliaran pasti, betul ya? Saya tanya pada Ustadz Sad, di sini masjid kalau subuh ramai enggak Ustadz? Alhamdulillah Ustadz ramai, jamaahnya sampai keluar. Di dalamnya ada biasa aja, di luar semua katanya. Mohon maaf Pak, masjid. Nih, saya mau tanya, ibu-ibu yang kena film, sholat isya ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira ibu-ibu yang di rumah mendengar azan dari masjid ini langsung sholat, apa gimana? Kebetulan nyetel TV mulai sinetron Istri Ketiga. Nah. Betul Pak? Betul Bu? Lagi nonton sinetron Istri Ketiga, tahu sekarang jam berapa itu? Kalau enggak si Samudra. Kalau enggak di RCTI itu siapa tuh? Si Pero tuh. Pangeran. Oh, apa lagi? Ini lagi nonton film ada azan, Allahu Akbar. Kira-kira emaknya lagi nonton sinetron, lanjut sholat apa masih tetap nonton? Anaknya paham agama, pernah mondok, mak, udah azan buruan wudu, nanggung belum iklan. Wudu belum iklan.
nunggu wudu belum iklan. Wudunya nunggu iklan. Udah iklan, anaknya nggak lagi mak, buruan wudu mumpung iklan. Wudu mumpung iklan, ke kamar mandi emaknya. Wudu kecebak beres. Habis beres pakai mukena, neng sejadah, lewat di depan TV, mulai lagi tuh sinetron. Nah kira-kira emak-emak langsung sholat apa ngejogrok lagi di TV? Ngaku kan? Ngejogrok lagi di TV. Beres iklannya, mulai lagi. Anaknya nyaut lagi, mak, buruan sholat isya mumpung iklan. Sholat mumpung. Berarti mama di sini banyak yang sholat mumpung. Beres pas iklan itu masuk kamar mak, pintu kamar yang rapat dibuka lebar-lebar sama dia. Biar apa? Biar kedengeran. Digelar sejadah. Habis digelar sejadah takbiratul ihram, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillah. Doa iftitah cakap tartil mujawad. Pas Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Cakap tartil mujawad. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wah, masih iklan Coca-Cola nih. Ihdinas siratal mustaqim. Iklan better itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Anaknya, "Mak, sinetron ini." Betul apa enggak tuh? Betul apa enggak tuh? Makanya ini tantangan buat kita. Makanya di hari raya Hijriah ini, pada tahun baru Hijriah, al-muhajiru man hajar man Allah anhu, kata Nabi, kita hijrah. Tahun kemarin kita telat sholat, tahun kemarin kita ninggalin sholat, tahun sekarang kita giat untuk sholat 5 waktu. Setuju? Mohon maaf Pak film. Shh, Bu. Pinjam. Tahu film? Anak kecil Bu dikasih film ada namanya Spider-Man. Tahu Spider-Man? Mana nih bocah nih? Tahu Spider-Man tahu? Tahu Spider-Man ngeluarin jaring laba-laba, tangannya gimana? Bisa kan? Gini katanya. Mohon maaf Pak, itu Spider-Man ngeluarin jaring laba-laba kayak gini. Mohon maaf, kalau ada orang yang punya simbol kayak gini, ini adalah simbol Illuminati. Simbol siapa? Simbol pemuja setan. Lihat anak-anak metal, tangannya kayak gini. Lihat pemuja Dajjal, tangannya kayak gini. Anak-anak kita disuruh meniru seperti itu untuk menyambut datangnya Dajjal. Na'udzubillah min. Lanjut. Makanya nih bulan Hijriah sholat dipenuhin Ustadz ya. Ajak. Kira-kira nih yang azan di masjid ini yang tua apa yang muda? Udah. HPG. Mohon maaf nih kalau saya subuh-subuh lewat Rajen kok enak nonon. Itu lagi. Ibu pernah ke Mekah? Pernah. Yang mudah-mudahan beres Covid, yang pengen ke Mekah umroh mudah-mudahan bisa umroh. Nanti terakhir saya ada pengumuman Bu, yang pengen ngumrohin orang tuanya, pemudi yang pengen ngumrohin orang tuanya gratis nanti. Nih kemarin ada orang travel ngasih umroh gratis untuk dibagikan kepada seorang anak yang ingin menghadiahkan orang tua. Nanti pengumumannya terakhir, nanti ada di bagian lembarannya. Jadi saya minta biar anak lebih peduli kepada orang tua dengan cara seperti ini. Lanjut Bu, di Mekah itu kalau ngedengar orang azan enak apa kagak? Ngedengar suara azan yang muda, yang imam yang cakap suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak kagak tuh? Allah Kira-kira kalau yang azannya model gitu semangat nggak ke masjid? Semangat nggak ke masjid? Mohon maaf Pak,
di Mekah itu sama di kita beda. Coba perhatiin. Kalau di Mekah Pak, as-sholatu khairum minan naumnya beda. Kalau subuh, coba baik. Kalau di Mekah Madinah as-sholahnya yang panjang, naumnya yang pendek. Coba perhatiin Pak ya. As-sholatu khairum minan naum. Betul. Coba kalau diartikan. Sholat lebih baik daripada tidur. Sholat yang panjang, naumnya yang pendek. Dirajek suka manah beda. Sholatnya yang pendek, naumnya yang panjang. As-sholatu khairum minan naum. Coba arti dulu. Sholat lebih baik daripada tidur. Tidur semua jadi. Mohon maaf Pak, saya belajar dunia otak itu hampir 15 tahun sehingga saya bisa menghipnotis beberapa orang. Jadi ini termasuk sugesti, itu juga berpengaruh, namanya subliminal message. Jadi pesan yang tidak jelas tapi masuk ke otak manusia mengakibatkan sugesti tersebut malas untuk ibadah. Na'udzubillah min. Coba kalau pemuda yang azan, coba kalau pemuda yang imam. Pemuda mana pemuda? Apalagi main ML ini pemuda. Tahu ML? Mobil losbak. Losbak, Mobile Legend, FF, PUBG, betul. Suruh ngaji kagak bisa, ya. Betul. Coba kalau pemuda yang azan, Bu, Pak, kalau di Jakarta itu yang azan yang muda, yang imam yang muda, yang suaranya cakep walaupun udah tua, suaranya cakep kan enak sholatnya. Jadi nikmat ibadah luar biasa. Orang semangat ke masjid, orang hikmah ke masjid kan gitu. Coba kalau anak muda yang tahim subuh-subuh, as-sholatu khairum minan naum, kan enak. Itu yang azan. Kalau yang tahimnya subuh-subuh, as-sholatu wassalamu alaik. Enak apa kata tuh? Ya imam al-mujahidin, ya Rasulullah, as-salatu wassalamu alaik. Langsung betul. Ayawat main. Nah, dan engkau. Udah cakep yang tarhim, yang ajan KPU, kepala penuh uban alias aki. Yang ajan aki. Jawab. Yang ajan. Yang qomat. Yang imam. Yang tarhim, yang makmum, yang nyolong sandal. Itu marahin bocah. Lah kalau yang ajan yang kayak gitu kan sedap. Tapi coba kalau pagi-pagi aki-aki yang suka ini, insya Allah kalau di masjid gede perumahan, insya Allah biasanya yang rada cakapan nih. Kalau udah tarik jadi cuma mabuk, awas jangan deket-deket takut congean. Ahyana ba'da man jana wa ilayhi nusyur. Imu-imu ya mayyuhi min ilhamna, ya mayyuhi min ilhamna. Salawat. Allahumma ya Muhammad ya
banjir sama kidung. Pemuda azan, mumpung hijriah, tingkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu. Ini jangan sampai pandemi walaupun ada Bapak Ibu, corona walaupun ada Bapak Ibu, jangan sampai masjid kita kosong walaupun juga ada namanya virus mewabah. Tapi ingat, protokol kesehatan tetap dilakukan, jaga jarak dilakukan. Yang penting jangan sampai masjid kita kosong gara-gara hal sepele seperti ini. Kenapa? Saya mau bahas ada satu kitab namanya Al-Usus wal Mukhtalaqat yang dikarang oleh Syekh Al-Habib Abu Bakar Al-Adli Al-Mashhuri di halaman 113 dan 318. Dicetakan yang ketiga, Syekh Al-Habib Abu Bakar Al-Adli Al-Mashhuri mengatakan di dalam sebuah bab Zuhurul Amrad allati lam takun fil aslab, ada satu penyakit yang mana terjadi sebelumnya penyakit tersebut belum ada. Apa? Al-amrad al-mu'tadiyah al-mu'tasiyah. Akan ada nanti sebelum kiamat muncul, sebelum kiamat datang, sebelum dunia acak-acakan, sebelum Dajjal diutus oleh Allah. Di antara tanda-tanda kecil yang Allah utus adalah al-amrad al-mu'tadiyah al-mu'tasiyah. Allah turunkan satu penyakit yang menular dan mematikan. Seperti apa? Kal-AIDS, seperti virus AIDS. Wa influenza tuyur wal khanazir, kata Syekh Abu Bakar Al-Adli. Dan virus influenza, flu burung dan flu babi. Wa humal corona, dan demam corona, kata Syekh Abu Bakar Al-Adli. Dan kata Syekh Abu Bakar Al-Adli mengatakan apa? Wa hadza al-musanna'ah. Ini virus ada yang ngakal-ngakalin. Mudah-mudahan, saya nggak tahu, mudah-mudahan siapapun yang menzalimi dunia seperti ini, mudah-mudahan Allah lenyapkan dari dunia kita. Amin. Saya pernah melihat bapak-bapak, mungkin bapak-bapak pernah lihat di YouTube, ada seorang peruqyah, meruqyah seorang wanita soleha, kemudian dia mengatakan apa? Virus ini datang karena kelompok-kelompok yang mendukung munculnya Dajjal. Lalu apa misinya? Mereka ingin hampir 7 miliar manusia ditewaskan. Nanti kita akan bahas sedikit demi sedikit. Ini sesuai dengan fakta, hadis, juga pendapat daripada alim ulama, dan insya Allah semoga senantiasa kita sehat badan panjang umur. Amin. Dan tetap lakukan protokol kesehatan, ikuti aturan pemerintah, cuci tangan, jangan sentuh, kemudian jaga jarak. Insya Allah ini merupakan ikhtiar, dan juga ikhtiar doa kita harus kita ucapkan. Betul. Lanjut nih, lanjut. Yang berapa ini? Belum. Mana lanjut nih, lanjut nih. Lanjut baru gue. Ini kalau bahas Al-Usus wal Mukhtalaqat ini bisa nyampe subuh. Kita singkat nanti biar tahu semua, pulang bawa ilmu, pulang insya Allah mendapatkan barokah. Yang pertama tadi umat Islam dijajah dengan Facebook, kedua film, ketiga finansial. Singkat aja ya. Finansial apa? Ekonomi kita. Sekarang ekonomi mulai dialihkan kepada digital. Nggak lagi ada transaksi uang, nggak lagi ada transaksi. Wallahu a'lam apa maksudnya itu. Tapi yang jelas kita tetap perlu husnudzon kepada Allah, kepada siapapun itu. Moga-moga kita semua selamat daripada mara bahaya dunia ini. Di antaranya apa? Di finansial perbankan, kartu kredit, kemudian pinjam meminjam, aplikasi pinjam meminjam yang mengakibatkan riba. Umat Islam dipaksa minjam, dipaksa riba, dipaksa memberikan ziyadah keuntungan tanpa dengan syariat dan dasar hukum yang jelas. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau orang sudah melakukan riba dan dia tidak tobat pada Allah, Allah cabut keberkahan rezekinya. Na'udzubillah min. Saya punya pasien dulu Pak, minta diruqyah, utangnya hampir 2 M. Kemudian saya mau tanya, ibu riba enggak? Riba itu kayak gimana Ustaz? Nggak paham dia. Ibu minjem duit, kemudian harus pakai amat rentenir, bayar sekian, betul? Ibu cari pinjaman lagi, tobat ibu, tobat pada Allah. Insya Allah Allah permudah jalannya untuk melunaskan utang. Alhamdulillah Bu, berkah tobat, utangnya lunas. Alhamdulillah.
Yang ketiga finansial. Yang keempat apa itu? Tadi apa? Facebook, film, finansial, fantasi. Apa Pak? Fantasi. Melalui wisata. Orang Idul Fitri bondong-bondong ke puncak, berbondong-bondong ke pantai, berbondong-bondong ke Cibodas, berbondong-bondong silaturahmi, berbondong-bondong kemana? Mohon maaf Pak, berbondong-bondong ada yang ke Ancol, ke Ragunan, nyampe di sana main-main, datang ke mall, ketika azan datang lupa sholat, betul apa tidak? Fantasi. Umat Islam dijajah dengan fantasi. Orang lagi main game asik-asik, udah azan tiba-tiba sayang kalau kalah aing rugi, betul? Oh, fantasi umat Islam dijajah. Yang kelima, fashion. Apa? Fashion. Ya, mohon maaf nih pemuda zaman sekarang Pak, punya anak laganya Masya Allah. Punya apa namanya itu? Nih apa? Celana. Celana apa tuh? Pensil ya namanya. Ibu tahu Bu celana pensil Bu? Yang kalau dimasukin pakai kantong plastik dulu. Ini kalau kepikirin lumayan itu. Kuningnya nampak. Mohon maaf Bapak Ibu. Pakai celana pensil. Ini pemuda kadang Masya Allah Pak. Kadang-kadang kita di masjid, sehingga di satu masjid tiba-tiba sholat ada pemuda pakai celana pensil. Di depan kita Pak. Sholat di depan kita, Allah. Padahal pas sujud kita belum takbir. Pas dia sujud, belahan pantat kelihatan Pak. Kira-kira sah nggak sholatnya? Mending bagus Bu. Ada tatonya emping, alias anu digaruk-garuk ngebul itu Pak. Betul Pak. Yang perempuan mohon maaf fashion udah diacak-acak. Ibu-ibu pakaian mohon maaf Bu. Zaman dulu Bu kok ibu-ibu mau pengajian nggak mikirin pakaian. Bener, kerudung nempel jadi zaman dulu waktu saya kecil. Zaman sekarang empok-empok ada pengajian 7 kali, seragamnya beda-beda. Satu pink, Selasa ungu, Rabu kuning. Ini cakep-cakep nih emak-emak nih, ungu, pink, putih, hitam kerudungnya. Udah pada lunas belum ibu-ibu itu? Bener Pak? Zaman dulu ibu-ibu ngaji-ngaji. Tapi zaman sekarang fashion sudah mulai memasuki bahkan dari kalangan ibu-ibu pengajian. Bu, hati-hati Bu kalau beli pakaian. Pakaiannya, nah kayak gini, nutupin dada. Pakaiannya enggak ketat. Mohon maaf Pak, kadang-kadang ada orang ibu-ibu pakai mahkudung, gamis, tapi ngetat. Berpakaian kata Rasulullah namun telanjang, dan orang seperti itu dijamin kata baginda Nabi besar Muhammad tidak akan mencium baunya surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang punya istri, mohon maaf Ibu-ibu. Zaman dahulu ada seorang ibu-ibu ketika Nabi Isra Mi'raj melihat satu kelompok perempuan Bu yang rambutnya digantung oleh Allah, otaknya keluar, disiram api neraka, meledak tubuhnya. Ditanya siapa mereka ya Rasulullah? Mereka adalah seorang perempuan yang seumur hidupnya suka pamer auratnya. Jadi bapak-bapak punya anak perempuan, tutup auratnya. Apa masalahnya Ustaz? Saya lagi ibadah, biarkan anak saya buka aurat, yang penting saya sholat. Enggak seperti itu Pak. Kalau ada anak perempuan auratnya kelihatannya bukan daripada mahramnya, akan menarik 2 anggota laki-laki minimal dari keluarganya, bisa bapaknya, anaknya, suaminya, adiknya, kakaknya. 1 kali buka aurat 70.000 tahun di neraka. Na'udzubillahimin. Ada ngegas nih Bang, maaf nih. Iya, ini hawa lapar banget. Betul Pak? Iya. Lanjut nih, lanjut. Anak kecil Bu, dulu fashionnya sepatu roda, ribut pengen beli sepatu roda, betul Pak? Ada lagi baju duyung mermaid tuh, yang kecep-kecep di kolam-kolam itu.
Itu ribut anak kita pengen mermaid. Diajarin dadanya kelihatan, betul Pak? Yang paling miris lagi ini pakai mermaid Pak. Usah bayang. Orang ini zaman sekarang mah belaga. Waktu saya naik motor Pak, mendengar suara pas nengok ternyata keriput nenek-nenek kena angin. Ditanya, "Nek, kenapa naik motor?" "GGS." Jalan-jalan sore. Masya Allah. Ya, fashion Pak. Tadi apa? Facebook, film, fantasi, finansial, fashion. Yang keenam, food, yaitu makanan. Apa Pak? Makanan. Zaman dulu Bu, orang umurnya panjang-panjang. Bener tuh? 130 tahun umurnya. Ada yang 90 tahun. Ada yang 70 tahun. Paling banter juga ada yang 60 tahun. Zaman sekarang masih muda udah mati. Masih muda udah kena diabetes. Masih muda udah kena kolesterol. Zaman dulu mah Bu, mohon maaf, makanan kita alami. Makannya apa? Gegetuk, gengsot, apalagi itu, kerau, katimus, wajib, apalagi pepesan, apa? Jogol, apa? Jengkol, apalagi? Dulu mah kayak gitu, Mbak. Coba anak sekarang, Pak, tong makan tong. Nggak mau makan kalau nggak makan di KFC mah. Bener Bu? Tong makan tong nggak mau kalau nggak mau makan di McDonald mah. Tong makan tong nggak mau kalau nggak mau makan di Gianet Megayan. Tong makan tong nggak mau kalau nggak makan di Lipo Karawaci mah. Anak zaman sekarang jajannya coki-coki, minumnya coca-cola, cemilannya cocolate, pulang-pulang telingannya coli-coli. Ya. Makanan, kan makanan haram sekarang sudah susah. Mana yang haram, mana yang halal susah. Kalau waktu kemarin saya dakwah di Taiwan, mau makan repot. Mau makan repot. Makan pakai piring, piringnya takutnya bekas minyak lagi. Jadi makan pakai kertas. Kadang-kadang mau makan beli ini halal apa haram bingung. Akhirnya dimakan apa? Telur aja selama seminggu dakwah di sana. Kentut aja kentut. Alhamdulillah. Jadi itu Pak. Yang pertama Facebook, film, finansial, apalagi? Fantasi. Kemudian fashion, kemudian food. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Anak zaman sekarang sudah dijajah. Kenapa? Ingat pemuda, subhanul yaum rijalul qad, pemuda, anak-anak mudanya didik kepada agama. Betul. Garuk-garuk lo ngapain tuh? Ini anak yatim bukan? Bukan. Yatim udah pulang? Udah. Semuanya udah. Masih ada sisa masih? Nah, saya mau minta ke depan nanti ya. Yang ada nakal dikit nggak apa-apa boleh. Nih, dikit lagi ya. Bu, anak zaman sekarang sudah mulai susah megang HP, susah megang Quran. Saya mau tanya warga sini, lebih banyak megang Quran apa megang HP? Lebih banyak megang tasbih apa HP? Lebih banyak lihat HP apa lihat Quran? Zaman sekarang anak-anak ngeplok, melihatnya YouTube. Saya mau tanya YouTuber yang paling terkenal siapa? Kakak Halilintar, apa dia? Yang mana Tong? Asyik. Ditanya, siapa yang bikin kamera? Gak tahu. Siapa yang bikin mesin? Gak tahu. Padahal itu ulama Islam. Yang bikin kamera Bapak Ibu Ibnu Al-Haytham. Pada tahun 600-an Hijriah, beliau menemukan kamera. Mau tahu Pak asal katanya dari apa? Bahasa Arab, komaro. Nih pahami, ini biar tahu anak kita. Selfie tiap hari, tapi yang menemukannya nggak tahu. Akhirnya orang tahu siapa? Orang Barat yang menemukan kamera. Padahal siapa? Ulama dari Islam dari Irak yang bernama Ibnu Al-Haytham. Dia menamakan kamera dari bahasa Arab yaitu komaro. Kamera
qamar. Dia buat kamera dari lubang cahaya bulan awalnya. Membuat kamera obskura yang biasa kita pakai di bioskop. Seorang ulama dari Islam. Kemudian menemukan atom siapa? Jabir Ibnu Hayyan. Kemudian siapa lagi yang menemukan pesawat? Orang-orang bilang apa? White Brother. Padahal siapa? Abbas bin Firnas. Kemudian yang menemukan terapi tentang fisioterapi siapa? Orang barat menemukan, oh ulama ini. Padahal di dalam kitab Al-Qanun fit Tibb yang diterjemahkan oleh dokter-dokter di seluruh dunia, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Canon of Medicine, yaitu Ibnu Sina, ada nama terapi namanya kromoterapi, terapi warna. Dengan terapi ini ibu murah meriah, ibu insya Allah sehat. Kenapa? Karena tahu ajaran Islam. Dan sekarang kitab-kitab ini sudah jarang dikaji. Makanya saya kemarin setiap kali saya kajian, saya selalu membahas pengajian tentang pengobatan Islam. Nanti kita akan bahas mudah-mudahan kalau ada waktu ya. Ya Rabb, khalisna min al-waba ya Rabb. Ya man ilayhi yahbul arshun, ya man ilayhi yatawakkalul mutawakkilun, ya man ilayhi yalju'ul laji'un, ya man ilayhi yalju'ul laji'un, ya man ilayhi yalju'ul laji'un, ya man ilayhi yafrahul mudribun. Khalisna min al-waba ya Allah. Ya Allah al-aman al-aman al-aman. Ya Allah nas'aluka bismika ya alim, ya daim. Ya Allah nas'aluka bismika ya alim, ya daim, ya hakim, ya sabur, ya sabur, ya wadud, ya abu, ya wabur, ya syakur, ya qudus, ya wayyur, ya qayyum. Khalisna min al-waba ya Allah. Ya Allah al-aman al-aman al-aman. Ya sami'u ya badi'u, ya sami'u ya badi'u, ya rabi'u ya wasi'u, ya alim ya muqit, ya mujib. Khalisna min al-waba ya Rabb. Ya Allah al-aman al-aman al-aman. يا خالق النور يا النور قلوب يا النور قبل كل النور يا خالق النور يا النور قبل كل النور يا خالق النور يا النور قبل كل النور يا النور بعد كل النور يا النور فوق كل النور يا النور كل النور خلصنا من الوباء يا الله الامن 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 برحمتك يا ارحم الراحمين خلصنا من الوباء يا الله الامن الامن برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد خلصنا من الوباء يا الله خلصنا من الوباء يا الله خلصنا من الوباء يا الله sudahi wabah ini ya Allah, hentikan wabah ini ya Allah, selamatkan orang-orang yang bersama kami ya Allah. Allah mahfadna wahfad man ma'ana ya Allah, jaga orang-orang yang bersama kami, jaga kami dan orang-orang yang bersama kami. Wahfad man yu'adil khaira ilaina ya Allah, jaga orang-orang yang berbuat baik kepada kami ya Allah, jaga seorang pengusaha yang memberikan ketenangan kepada kami ya Allah, jaga mereka orang-orang yang berbuat baik kepada kami ya Allah, jaga mereka ulama-ulama yang menjaga kami, mengajarkan kami ya Allah. Wasallimna wasallim ma'ana wa yassir lana umurana wa la tu'assir lana umurana wa yassir umura man ma'ana ya Allah. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba khususan kuruna fi baldatina khassa, khususan كورونا في بلدنا خاصة. آمين يا الله. ادفع عنا وبعدنا من البلاء كورونا يا رب. آمين يا الله. خصوصا في بلدتنا إندونيسيا وفي بلاد المسلمين عامة. آمين يا الله. وخصوصا في مدينتنا تنجيرا يا الله. آمين. وفي قريتنا سكما نهراجا يا الله. آمين. اللهم طول أعمارنا يا رب. panjangkan umur kami ya Allah, wasahih jasadana ya Allah. Ya Allah panjangkan umur kami semua yang hadir pada malam hari. Wasahih jasadana ya Allah, seakan badan kami ya Allah yang pada malam hari masih duduk di sini ya Allah. Ya Allah yang sakit angkat penyakitnya ya Allah, yang sakit angkat penyakitnya ya Allah. Nawwir qulubana, berikan cahaya di hati kami ya Allah. Amin. أنت معطي النور. اللهم انزل نورا في قلوبنا ونورا في وجودنا ونورا في حولنا وقلوبنا وروحنا يا الله. آمين. وسع رزقنا. Perbanyak rezeki kami ya Allah di tengah pandemi ini ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad karim al-aba wal ummahat. Amin. Wahsin amalana, perbaiki amal kami ya Allah pada tahun baru ini ya Allah. واقضي حوائجنا هذه يا رب. آمين يا الله. واقضي حوائجنا هذه يا رب. آمين. Kami umat baginda Nabi yang penuh dengan kesusahan ya Rabb. Angkat segala kesusahan kami ya Rabb. Iqdi hawaijana hadhihi, kami punya
maksud ya Allah. Kami punya keinginan ya Rabb. Pada malam hari ini yaqdi hawaijana hadhihi. Ya hawaijana hadhihi. Amin. يقضي حوائجنا هذه يقضي حوائجنا هذه يقضي حوائجنا هذه يا رب. Sebutkan hati masing-masing, penuhkan kepala, aminkan di hati. Allah mutahram, sallallahu alaihi Allah mutaqabbalan doa kami Allah. Sebutkan hati masing-masing, yaqdi hawaijana hadi. Yaqdi hawaijana hadi. La hawaijana hadi. Kabulkan hajat kami ya Rabb. Punya hutang lunaskan ya Allah hutangnya. Yang anaknya nakal menjadikan anaknya anak yang soleh. Yang rumah tangganya berantakan menjadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah. Yang usahanya tersendat mudah-mudahan Allah lancarkan ya Rabb. Yaqdi hawaijana hadi ya Rabb. Kami tahu kata Nabi-Mu ya Rabb, pada malam 10 Muharram, pada malam hari ini ya Rabb, la taruku fiha da'wah. Mudah-mudahan doa kami ini ditolak oleh ya Rabb. Istajib da'watana ya Rabb. Da'wah bil jamaah mustajab ya Allah. Kami yakin doa secara berjamaah adalah doa yang mustajab. Ya Allah, jangan halangi doa-doa kami, mustajab doa-doa kami akibat daripada dosa-dosa kami ya Allah. Pada malam hari ini kami senantiasa beristighfar kepada-Mu ya Rabb. Amin ya Allah. Pulangkan kami tanpa membawa dosa satupun ya Rabb. Amin ya Allah. Amin. Aminkan di hati kita istighfar bersama-sama. Astaghfirullah ya Allah. Astaghfirullah ya Allah. Astaghfirullah ya Allah. Astaghfirullah ya Allah. Astaghfirullah ya Rahman. Astaghfirullah ya Rahim. Astaghfirullah ya Rabb ya Malik. Astaghfirullah ya Azim. Astaghfirullah ya Amin. Astaghfirullah ya Amin. Astaghfirullah ya Salam. Astaghfirullah. Astaghfirullah ya Salam. Astaghfirullah ya Allah ya Allah ya Allah ya semua ya Allah ya Allah ya Allah la ilaha illallah tahlil ilaha illallah la illallah Muhammadur Rasulullah. Angkat tangannya nih, kita angkat doa. La illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Sebut ya Rabbi bil Mustafa, ikuti semua ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya
Ya Allah ampuni dosa orang tua kami yang sudah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah. Sallimna atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Barik lana fi ma atait. Amin. Sallimna wa dhurriyyatan wa azwajan wa abaina wa ummahatina wa jadina. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ta'ala al-ijabah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Ibu minta waktu 2 menit atau 3 menit. Tim kita keliling, yang mau doanya silahkan infak buat acara maulidnya. Jangan mubar, takut ada pengumuman dari panitia. Silahkan tim, yang cepat kita mau tutup sambil sholawatan hadrah. Mau sholawatan tutup, sholawatan bareng-bareng Bapak Ibu ya. Saat ini insya Allah keberkahan buat semua. Yang mau buku rupiah silahkan. Jadi kalau enggak setelah acara sambil keliling. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Udah yang belum ke kota Madinah bisa ziarah ke Madinah, kita sholawat ya Thaibah, ya Thaibah, ya semua sholawat ya la wal ya isyadani wal hawa. Yang doa nanti ada lembaran buat umroh, yang mau umroh gratis untuk orang tuanya silakan. Wal hawa nadana ya ya
lisan wa syatid dari kesalahan dan kelupaan. Wallahu a'lam bishawab. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.